Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari channel NDCV, channel informasi berbasis pengalaman, pengetahuan, pembelajaran, dan pendidikan sebagai salah satu acuan informasi bagi masyarakat. Judul pada tayangan ini mengenai favorit jurusan teknik industri. Favoritnya jurusan teknik industri di Indonesia dimulai oleh ITB pada awal tahun 70-an, di mana awalnya berada di teknik mesin ITB yang kemudian menjadi jurusan sendiri, yaitu jurusan teknik industri. Perkembangan jurusan teknik industri dimulai dari Amerika Serikat, di mana industri manufacturing berkembang pesat pada saat itu dan perlu dikelola secara optimal. Adapun konsep teknik industri yang terkenal adalah 5M, yaitu man, money, machine, material, dan methods. Penerapan konsep tersebut pada teknik industri pada intinya adalah dengan mempelajari, merancang, dan mengimplementasikan agar sistem bekerja optimal dengan menggunakan 5M tersebut, di mana di dalam 5M tersebut juga berada manajemen. Semenjak itu, jurusan ini menjadi sangat diminati oleh pelajar untuk masuk ke jurusan tersebut. Peminat untuk mendaftar ke jurusan teknik industri ITB dan Universitas Indonesia cukup banyak, dan tidak heran harus mempunyai nilai yang tinggi untuk dapat keterima di jurusan ini. Sebagai informasi, dapat juga dilihat pada tayangan sebelumnya mengenai dasar pemilihan jurusan IPA di PTN sebagai acuan atau referensi. Yang belum mengetahui mengenai teknik industri akan bertanya-tanya, mengapa jurusan ini sangat diminati? Jawabannya adalah karena jurusan ini mempelajari dua bidang, yaitu yang pertama teknik, yang kedua manajemen. Walaupun kedua mata pelajaran ini tidak dipelajari secara mendalam, jurusan ini mempelajari hampir seluruh basic-basic atau dasar-dasar bidang teknik dan manajemen. Dan apabila ingin memperdalam salah satu bidang, dimungkinkan di jurusan teknik industri dengan mengambil konsentrasi di bidang yang ingin ditekuni. Hal ini membuat jurusan teknik industri menarik, sehingga banyak pelajar tertarik mengambil jurusan ini. Adapun setelah lulus, ruang lingkup pekerjaan sangat luas. Pada saat ini merupakan era ekonomi digital, atau dengan kata lain, semua menggunakan teknologi digital dan informatika atau IT, yang pada intinya menggunakan jaringan internet. Sehingga semua kegiatan di dalam kehidupan menggunakan teknologi digital dan informatika. Peran program komputer berupa aplikasi komputer sangat penting. Adapun di jurusan teknik industri, selain mata pelajaran teknik dan manajemen, juga ada mata pelajaran wajib programming dan coding. Mata pelajaran ini harus dikuasai dengan baik, karena menjawab permasalahan pada bidang teknik dan manajemen dengan program dan aplikasi komputer. Selanjutnya akan diinformasikan secara garis besar mata pelajaran pada jurusan teknik industri. Adapun mata pelajaran pada tahun pertama bersama atau TPB di jurusan teknik industri ITB adalah matematika, fisika, dan kimia, dan beberapa mata pelajaran lainnya. Di mana untuk mata pelajaran matematika, fisika, dan kimia akan dipelajari lebih dalam. Oleh karena itu, untuk yang ingin masuk ke jurusan teknik industri ITB, basic dan konsep mata pelajaran matematika, fisika, dan kimia harus diperkuat sejak SMA. Sedangkan pada tahun pertama di UI, mata pelajaran didapat adalah matematika dan fisika, pengantar teknik industri, dan pengantar ilmu ekonomi, dan beberapa mata kuliah lainnya. Mata pelajaran inti pada jurusan teknik industri adalah mata pelajaran ekonomi teknik.
Contoh mata pelajaran ini adalah dengan mempelajari untuk mengetahui nilai investasi suatu proyek di masa yang akan datang apabila diinvestasi sekarang, dengan faktor yang memengaruhi tingkat bunga dan waktunya. Adapun variasi dari soal ini dari yang mudah sampai yang sangat sulit. Karena itu perlu menguasai konsep dan basic dengan baik. Penerapan rumus harus sesuai dengan kasus pada soal tersebut, sehingga perlu memodifikasi dari rumus dasarnya. Jadi harus benar-benar mengetahui penggunaan rumus yang tepat. Mata pelajaran lain yang cukup perlu menjadi perhatian adalah pelajaran mengenai statistika, probabilitas, dan simulasi komputer. Pada pelajaran statistika dan probabilitas perlu penguasaan konsep dan banyak mengerjakan latihan soal. Untuk mata pelajaran simulasi komputer adalah coding dan programming komputer. Apabila ingin fokus menjadi ahli coding dan programming, maka mata pelajaran ini harus baik. Untuk ahli coding dan programming harus senang dan kuat di mata pelajaran matematika, mempunyai logika yang baik, dapat berpikir secara terstruktur, tekun, tidak mudah bosan dan menyerah. Di mana perlu membuat algoritma dan flowchart dari persoalan atau kasus yang kita dapat. Dan yang terpenting, pengetahuan bahasa program untuk coding harus dikuasai sempurna. Karena kesalahan sedikit pada bahasa pemrograman, program tidak jalan. Untuk itu perlu dipelajari dengan baik. Untuk pelajaran lain yang menjadi inti pada jurusan teknik industri adalah human ergonomic, yaitu mempelajari mengenai tingkat yang paling sehat dan nyaman dalam mengerjakan suatu kegiatan, dan time motion study, yaitu mempelajari dan menghitung waktu yang diperlukan untuk suatu kegiatan pada suatu proses produksi untuk menghasilkan waktu yang efektif dan efisien. Misal, untuk mengerjakan membuat hamburger di restoran, sarana dan prasarana dalam proses produksi harus yang paling nyaman dan tidak membuat pekerja lelah. Ini yang dinamakan human ergonomic. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk membuat dari bahan baku sampai jadi yang paling efisien ini dihitung. Ini yang dilakukan oleh time motion study. Adapun pelajaran yang cukup penting adalah membuat perencanaan fasilitas. Intinya dalam pelajaran ini adalah diminta merancang dan membuat layout pabrik dengan sarana dan prasarana pabrik, dimulai dari fasilitas kedatangan, bahan baku, fasilitas proses produksi, sampai dengan fasilitas pengiriman produk jadi, serta fasilitas pendukung lain yang diperlukan. Perencanaan fasilitas ini juga bisa untuk rumah sakit, bandara, hotel, dan sebagainya. Pembuatan layout pabrik tersebut memperhatikan faktor human ergonomic dan time motion study. Jadi, dalam perencanaan fasilitas harus memperhatikan agar aliran proses produksi paling efektif dan efisien dengan memperhatikan faktor pendukungnya. Mata pelajaran ini merupakan proyek yang pembuatannya memerlukan aplikasi AutoCAD atau aplikasi lainnya yang sejenis. Selanjutnya praktikum. Praktikum ini memerlukan banyak waktu karena harus mempersiapkan tugas pendahuluan, ada tes pendahuluan, perlu belajar untuk tes pendahuluan dan praktikum, serta membuat laporan praktikum. Untuk itu perlu melakukan time management dengan baik agar efektif dan efisien. Agar mata pelajaran yang lain untuk lebih detailnya dapat dilihat pada website ITB dan UI atau perguruan tinggi lain sesuai yang ingin dituju. Karena setiap perguruan tinggi bisa berbeda nama mata kuliah, akan tetapi materi mata kuliah sama. Bila dilihat dari daftar mata pelajaran bahwa mata pelajaran di ITB cenderung banyak mengenai bidang teknik dan manufacturing,
Sedangkan di UI lebih banyak mata pelajaran mengenai manajemen. Akan tetapi, bagi yang ingin mendaftar jurusan teknik industri baik ITB maupun UI atau PTN yang lain, akan lebih baik melakukan penelitian secara detail dan rinci mengenai fokus konsentrasi yang akan diambil di jurusan teknik industri. Apabila ingin fokus ke bidang manajemen, bahwa bidang manajemen dibagi 4 bagian, seperti manajemen SDM, pemasaran, produksi, dan keuangan. Dapat juga dilihat tayangan sebelumnya mengenai manajemen studi di perguruan tinggi. Sebagaimana telah disinggung pada tayangan manajemen studi di perguruan tinggi, bahwa manajemen operasional atau produksi, mata pelajarannya banyak bersinggungan dengan mata pelajaran di teknik industri. Walaupun terdapat perbedaan pendekatan, yang satu lebih banyak sisi manajemen dan satunya sisi teknik. Adapun yang terbaik dari jurusan teknik industri adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan bidang manajemen atau keteknikan dapat dibuat solusinya atau dijembatani dengan aplikasi, yaitu coding dan programming yang dipelajari di jurusan teknik industri. Jadi bagi pelajar yang ingin mendaftar teknik industri baik ke ITB, UI atau PTN lain sesuai passion dan cita-cita tidak masalah. Hanya nantinya konsentrasi yang membedakan, di mana setiap PTN mempunyai kekuatan pada konsentrasi tertentu pada teknik industri. Ini terkait sarana, prasarana, dan dosennya. Untuk itu, dari awal wajib dan harus mengetahui apakah teknik industri sesuai cita-cita, didukung oleh passion, minat, dan kemampuan. Akan lebih baik bila mengikuti tes minat, bakat, dan kemampuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri sebagai masukan. Apabila setelah diterima di jurusan teknik industri, harus berusaha dan bekerja keras dengan belajar yang serius supaya mendapatkan nilai yang baik dan indeks prestasi yang tinggi. Hal ini mempermudah pada saat melamar pekerjaan. Karena pada saat ini mempunyai syarat minimal IP tertentu supaya bisa melamar pekerjaan. Kemampuan di coding dan programming dengan bahasa program yang umum dipakai agar selalu ditingkatkan. Juga kemampuan menggunakan aplikasi komputer dan aplikasi-aplikasi yang banyak digunakan dalam pekerjaan di bidang teknik industri. Ambil sertifikat-sertifikat untuk mendapatkan kualifikasi di bidang yang banyak diperlukan nantinya untuk melamar pekerjaan dan bekerja. Mencari informasi dari perguruan tinggi tempat kuliah melalui internet, dosen, teman, kakak-kakak kelas, atau sumber-sumber lain. Kualifikasi dengan keahlian seperti apa yang saat ini banyak diperlukan. Juga memperluas pergaulan dengan aktif berorganisasi untuk menjalin hubungan, pertemanan, dan relasi yang mungkin berguna di masa yang akan datang. Dengan mempunyai kompetensi, kualifikasi, IP yang tinggi, dan didukung oleh relasi yang luas, akan lebih mudah untuk dapat segera bekerja setelah lulus sekolah. Karena dengan mempunyai kualifikasi dan IP yang tinggi, lebih mudah untuk dapat dipanggil dan diterima bekerja. Perlu juga menjadi perhatian pada saat mendekati kelulusan atau sudah lulus, siapkan kemampuan untuk menghadapi tes masuk bekerja dari jauh hari, seperti TPA, tes psikologi, dan sertifikat bahasa Inggris seperti TOEFL dan sebagainya. Untuk itu perlu belajar bersungguh-sungguh agar dapat diterima di jurusan dan PTN yang dicita-citakan. Yang sudah diterima di PTN, siapkan rencana untuk mencapai cita-cita tersebut. Demikianlah tayangan kami mengenai jurusan teknik industri. Mudah-mudahan dengan tayangan kami ini memberi pengertian dan pemahaman mengenai jurusan teknik industri, serta bermanfaat dan berguna untuk memilih pendidikan tinggi yang dicita-citakan. Amin.
Apabila berkenan, jangan lupa mensubscribe, komen, like, dan share agar mendapat informasi terbaru dari tayangan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.